这就是木鱼，体面能炼丹吗？这个师傅，你别走，没你在不的感觉，要逼姑娘娇羞，也算值得。之后不论你使用哪。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-609-nya. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 608. Sebelumnya, Muyun dihadang oleh tetua dari keluarga Huang Ji. Walaupun begitu, ia tidaklah takut kepadanya dan segera melakukan pertarungan. Akan tetapi, Ji Weixing secara mengejutkan telah mengorbankan dirinya untuk bisa melindungi Muyun. Semua itu dia lakukan demi bisa menebus kesalahannya. Berkat apa yang dia lakukan telah membuat Muyun memiliki waktu untuk bisa menyempurnakan tekniknya. Ia pun bisa dengan mudah mengendalikan binatang peri tingkat peri emas dan melakukan penyerangan kepada ketua Huang Ji. Dia yang ketakutan pun memilih untuk mengorbankan muridnya sendiri. Sayang sekali masalah kembali hadir saat dua tetua lainnya telah datang. Untungnya Xiaoqi dan Bingyu juga datang di waktu yang tepat untuk bisa melindungi Muyun. Dan begini para tetua pun dipaksa untuk mundur daripada harus meninggoy. Sementara Muyun dan yang lainnya akan segera pergi meninggalkan tempat itu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Saat ini Muyun tengah fokus berkultivasi hingga sesaat kemudian Ciyunju dan Cenyulan pun menemuinya. Muyun penasaran dengan tujuan mereka yang mencarinya. Dengan malu-malu Ciyunju mengatakan kalau dia tidaklah mencarinya melainkan kakaknya. Melainkan dia hanyalah menemani kakaknya saja. Cenyulan membenarkan hal itu karena sekarang dia ingin mengajak Muyun untuk berkencan. Jadi lebih baik Ciyunju itu pulang dan memperkuat kitab hati wanita gioknya saja. Mendengar hal itu tentu saja membuat Ciyunju menjadi begitu kesal. Padahal kakaknya mengatakan ingin membantunya, namun malah dia yang ingin pergi bersama Muyun. Ia tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Alhasil adik dan kakak ini saling memperebutkan Muyun. Sementara para murid sudah tahu kalau ia adalah Muyun, murid terkuat yang dimiliki oleh aliansi langit tiga kutub saat ini. Sejak dia keluar dari istana Dewa Pedang, kedua putri ketua aliansi selalu menempel di sisinya. Sebagai makhluk biasa, mereka tentu menjadi sangat iri kepada Muyun. Sesaat kemudian Ketua Xiao datang sambil memanggilnya sebagai guru. Ia yang mengajaknya pergi ke Pavilion Pil agar bisa meracik pil bersamanya selama seumur hidup. Ciyunju memintanya untuk menjaga sikap, pasalnya dia adalah seorang ketua aliansi. Namun Xiao Shu tidaklah peduli dan akan terus memohon kepada Muyun untuk bisa meracik pil 6 Menteri Bumi. Muyun kembali memberikannya sebuah resep pil yang tentu saja membuat Xiao Shu menjadi sangat senang. Setelah itu Muyun bergegas pergi yang kembali membuat ketua Xiao merasa sangatlah sedih. Karena bagaimana bisa ia hidup jika tanpa ada gurunya. 这就是木鱼，体面能炼丹吗？这个师傅，你别走，没有。 Cenyulan sendiri meyakini kalau kedepannya Muyun pasti akan semakin kuat. Sementara ia dengan adiknya mungkin hanya menjadi tamu sementara di dalam hidupnya. Saat ini Muyun telah kembali ke kediamannya. Ia kembali teringat saat pertama kali menaiki alam peri. Siapa yang menduga kalau sekarang dia telah semakin menguasai kekuatan perak di wilayah Pedang Selatan. Sesuatu yang tentu sulit dicapai dalam waktu secepat itu. Sesaat kemudian Bingyu datang dan ia tidaklah menduga kalau Muyun bisa meninggalkan para wanita cantik itu dan justru tenggelam dalam ingatan masa lalunya. Muyun penasaran apa yang Bingyu inginkan darinya. Bingyu taklah bisa memberikan perintah kepada Muyun. Sepertinya dia itu telah lupa kalau pusaka sekte mereka ada padanya. Dan ini merupakan waktu yang tepat untuk menggunakannya.
Muyun seketika saja merangkul pinggang indah dari Bingyu, yang membuat gadis ini sempat terkejut dan bahkan menjadi sangat malu dengan perbuatannya. Muyun hanya ingin mengatakan kalau ia tidaklah suka kepada seseorang yang perasaannya dikendalikan oleh orang lain. Ini seketika saja membuat Bingyu menjadi sangat malu. Melihat sikapnya itu membuat Muyun senang karena ia bisa melihat sisi lain darinya. Bingyu pun meminta untuk tidak melakukan hal itu lagi kepadanya. Ia pun pergi meninggalkan tempat itu. 不的感觉，和碧姑娘娇羞也算值得。 Hanya saja sejak meninggalkan kediaman Muyun, wajah Bingyu teruslah memerah. Ia sendiri bingung apa yang telah terjadi kepadanya. Namun sesaat kemudian Higusu pun tiba. Ia tidaklah pernah menduga ketua sekte dari Bilau Huangquan bisa kehilangan kendali juga. Bingyu tidak ingin menjawab hal itu dan justru ia ingin tahu kemanakah dia pergi selama ini. Apakah ada sesuatu yang berusaha untuk dia hindari? Higusu seketika saja terdiam. Bingyu pun menyadarkannya karena untuk bisa menghancurkan sekte 33 pedang langit, maka mereka sangatlah membutuhkan Muyun. Saat ini Muyun tengah membuka lukisan darah. Tanpa berlama-lama dia langsung saja dibawa masuk ke dalam lukisan tersebut. Ia cukup tertarik pada tempat ini, pasalnya dunia dalam lukisan tersebut sudah berada di bawah kendalinya. Tapi bagi Jusian dan kemampuan Muyun saat ini, ia mungkin hanya bisa menggunakan 10% kekuatannya saja. Jadi dia meminta Muyun untuk mencoba melebur 9 elemen dalam tubuhnya ke dalam lukisan Bilau Huangquan. Muyun paham dan langsung saja melakukan hal tersebut, di mana setiap inti elemen miliknya sudah menyebar ke seluruh lukisan. Dan bisa dikatakan kalau 9 elemen tersebut sudah menjadi satu dengan lukisan darah. Mulai sekarang saat Muyun menggunakan 9 elemen maupun lukisan tersebut, maka kekuatannya bisa berlipat ganda. Kekuatan besar juga telah masuk ke dalam diri Muyun yang membuat ia kini telah berada di ranah peri gaib tingkat 6. Muyun sempat kaget karena lukisan Bilau Huangquan telah mengakui dirinya sebagai tuan. Saat kemudian Muyun pun keluar dan dibangunkan oleh serigalanya. Dengan ranahnya sekarang, maka peti harta yang ada pada Jia seharusnya sudah bisa Muyun buka. Ia langsung saja masuk ke dalam gelang penyimpanannya. Tanpa berlama-lama, ia langsung membuka peti emas itu yang ternyata di dalamnya terdapat kalung dewa pengekang langit, yang adalah artefak peri tingkat emas, dan juga balok emas pengekang langit artefak tingkat dewa. Jison senang karena mereka telah mendapatkan pusaka yang sangat luar biasa hebat. Tapi ada rahasia pada kata ikatannya, di mana Muyun harus bisa mempelajari itu secara perlahan-lahan. Ia pun segera memberikan kalung dewa pengekang langit kepada serigala itu yang seketika saja membuat dia mengalami perubahan yang luar biasa. Bahkan Muyun cukup terkejut dengan apa yang Jia alami. Tapi di sisi luar ada seseorang yang memintanya untuk segera keluar, karena sekte pedang satu daun akan segera menjadi milik sekte Tiasu mereka. Itu adalah Fantong dan dia berada di peri gaib tingkat 9. Ia teruslah meminta Muyun untuk keluar, sementara para gadisnya meminta dia untuk segera berhenti. Sampai pada akhirnya sebuah serangan langsung saja menghantam Fantong, dan tidak hanya itu saja. Ia sangatlah terkejut ketika melihat Muyun dengan serigala besarnya. Para gadis Muyun sendiri sangatlah senang karena dia sudah kembali. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini, Higusu tengah melihat Muyun yang sedang melakukan pertarungan dengan seorang wanita. Entah mengapa, Muyun itu tiba-tiba saja menahan kekuatannya, padahal dia itu bisa saja mengalahkan wanita tersebut. Sepertinya ini dia lakukan agar Higusu bisa melihat kondisinya dan segera memberikan bantuan. Apa yang Muyun lakukan telah membuat Higusu teringat dengan sosok Venerable Yun. Jadi dia langsung saja membantunya dalam mengalahkan wanita tersebut. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis.
Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.